Siapkan 2 protokol bagi pemain jelang lawan Australia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Segala persiapan telah dilakukan oleh tim pelatih Timnas Indonesia agar masalah non-teknis bisa teratasi, salah satunya dari segi logistik dan fisik. Mereka memperhitungkan segala hal soal logistik agar para pemain bisa bekerja dengan prima saat menantang Australia dan Bahrain. Kami sudah 2 kali bertemu dengan staf logistik untuk laga tanggal 20 lawan Australia dan 25 lawan Bahrain, ujar Alex Pastoor dilansir dari siniar Spotify Med Open Vizier. Jika logistik berjalan lancar, kami bisa menentukan kapan terbang dan jadwal penerbangan yang pas, memperhitungkan hotel yang akan ditempati, jarak dari hotel ke stadion, hotel ke lapangan latihan. Makanya harus dipersiapkan sampai detail terkecil. Logistik sampai visa. Selain itu, Anda harus menentukan semuanya sudah memikirkan siapa pengganti jika salah satu absen, visa harus tersedia 7 hari sebelum pertandingan. Saat laga di kandang sendiri, hotel kami akan berada di sebelah stadion, lanjutnya. Quintin Jacoba direkrut khusus untuk mempersiapkan fisik pemain Timnas Indonesia tetap prima di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ex-pemain Timnas Curaçao tersebut sudah mempersiapkan 2 protokol untuk menjaga kondisi pemain Timnas Indonesia. Protokol pertama adalah jet lag dan kedua adalah protokol Ramadan. Protokol jet lag disusun untuk memastikan fisik para pemain Timnas Indonesia yang terbang jauh dari Eropa dan Amerika menuju Sydney bisa terjaga dengan baik. Protokol untuk perjalanan jauh para pemain sudah disusun secara ketat oleh Quintin Jacoba dan tim pelatih Timnas Indonesia. Kami punya Quintin Jacoba sebagai pelatih performa. Ya, kami sibuk dengan itu, kami memiliki 2 protokol, yaitu untuk jet lag dan bulan Ramadan, ujar Alex Pastoor. Jadi, protokol jet lag adalah para pemain yang harus melakukan perjalanan dari Eropa atau dalam kasus tim kami ada 1 kiper yang tampil di Amerika Serikat. Jadi, mereka datang dari jauh dan bagaimana kami bisa mendapatkan kemampuan terbaiknya saat tiba di Sydney. Bagaimana perjalanan itu dilakukan yang harus dilakukan selama perjalanan dan pasca perjalanan sudah kami pikirkan, lanjutnya. Berhubung 2 pertandingan Timnas Indonesia di bulan Maret jatuh bertepatan dengan bulan Ramadan, maka tim pelatih menyiapkan protokol tersendiri agar bisa mengakomodasi para pemain beragama Islam. Para pemain beragama Islam diberi sistem latihan yang bisa mengakomodasi kebutuhan ibadah seorang muslim selama bulan puasa. Dan kami juga memiliki protokol Ramadan yang tentu saja sudah familiar bagi orang-orang di Indonesia, ujar Pastoor. Tapi mungkin kami punya wawasan lain yang belum disebutkan atau mereka punya wawasan yang belum kami ketahui. Yang membuat protokol Ramadan bisa berjalan sedikit lebih baik. Tapi bagaimanapun kami memastikan hal itu dilakukan karena para pemain lokal semuanya adalah muslim sehingga mereka merayakan Ramadan dan kami juga ingin menghadapinya sebaik mungkin. Sehingga Anda harus kembali untuk melihat logistik Anda untuk dapat menyesuaikan waktu sehingga para pemain sudah menerima sesuatu atau mereka telah diberi waktu untuk itu atau mereka punya waktu untuk beribadah. Sehingga kami bisa bekerja efisien, ujarnya. Ex-Dirtek Timnas tak sabar melihat gebrakan Jordi Cruijff dan Gerald van den Burg. Jordi akan menjadi penasihat teknis PSSI dan Gerald menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia dan asisten pelatih Timnas senior. 2 nama ini diumumkan setelah PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas dan Alex Pastoor bersama Denny Lanzaat menjadi asisten pelatih. Era baru Timnas kali ini akan didominasi aura Belanda setelah kepergian Shin Tae-yong. Mantan Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih PSS Sleman, Peter Huistra ikut memberikan komentar terkait hal ini. Menurutnya Jordi bisa jadi sosok penting dan banyak memberikan masukan di PSSI. Nantinya dia akan bekerja sama dengan direktur teknik baru untuk menentukan arah sepak bola Indonesia. Jordi adalah seorang yang sangat berpengalaman. Banyak pengetahuan sepak bola jadi dia akan beri nasihat mungkin untuk pelatih atau orang lain di PSSI. Nasihat dari Jordi Cruijff sangat bagus menurut saya, kata Peter Huistra. Sebelumnya Jordi sempat bertugas di FC Barcelona dan melatih di beberapa klub. Tentunya, namanya mendapatkan banyak sorotan karena merupakan anak dari legenda Belanda Johan Cruyff. Saya tidak kenal personal, tapi saya tahu ayahnya juga tidak secara personal. Ayahnya adalah idola besar bagi saya. Ketika dia bicara soal sepak bola, filosofi menyerang seperti juga Guardiola yang menginspirasi cara saya bermain, lanjutnya. Mantan pemain Timnas Belanda juga menyambut baik hadirnya Van den Burg ke Timnas. Menurutnya ini jadi salah satu komitmen bahwa sepak bola Indonesia berusaha untuk jadi lebih baik.
Hadirnya dua sosok yang memiliki nama tersebut diharapkan bisa membawa sepak bola tanah air semakin berkembang di masa depan. Saya tak tahu, sekali lagi, Vandenburg adalah pemain sepak bola top. Sangat bagus, level sangat tinggi, saya bermain dengannya beberapa kali di timnas Belanda. Dia punya pandangan bagus juga soal sepak bola, dia sangat teknikal, dia tahu banyak pemain Belanda. Saya harap dia juga cepat tahu banyak pemain Indonesia yang bagus untuk U23, mari berharap dia bekerja dengan baik, ujarnya. Bagi diterpa badai, pemain cedera timnas Australia bertambah. Kedua tim bakal bertanding di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium. Duel Australia versus timnas Indonesia bakal digelar pada Kamis 20 Maret 2025. Laga tersebut bakal menentukan nasib kedua tim. Pasalnya, selisih poin kedua tim sangat tipis. Kondisi tersebut membuat hasil duel kedua tim bakal mempengaruhi posisi kedua tim. Namun, Australia kembali menderita kabar buruk. Satu pemain menyusul daftar cedera kali ini. Pemain yang dimaksud adalah Hayden Matheus. Hayden dipastikan absen membela timnas Australia. Pemain berusia 20 tahun itu menderita cedera ankle yang serius. Tentu, ini pukulan telak bagi sang pemain. Pasalnya, Hayden Matheus baru menikmati kiprah menjanjikan di Inggris usai menjalani debut di timnas Australia pada akhir tahun lalu. Sampai saat ini terdapat beberapa pemain Australia yang dipastikan mengalami cedera dan diragukan memperkuat tim saat menjamu timnas Indonesia nanti. Pemain yang cedera ada Joe Gauci yang dikabarkan mengalami cedera pinggul belum lama ini, setelah itu ada Alessandro Circati cedera ACL setelah diumumkan klubnya Parma pada akhir tahun 2024. Setelah itu ada Haris Soutar yang cedera tendon Achilles pada Desember 2024 lalu dan ia diperseksi menepi selama 12 bulan. Kemudian Jordan Bos dipastikan mengalami cedera hamstring saat ia membela klubnya KVC Westerlo di Liga Belgia. Tentu kabar tersebut membuat pilihan di sektor bek tengah makin tipis. Australia tidak memiliki banyak pilihan di sektor bek tengah yang tampil reguler di timnya masing-masing. Chamro Onberges dan Keir Rolles kemungkinan bakal jadi pengganti di sektor bek tengah meski masih kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.